Kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan, metode destilasi, metode fisis, dan metode kimiawi. Pada umumnya, penentuan kadar air bahan pangan dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven dengan suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 5 jam atau sampai diperoleh berat konstan. Metode ini dikenal dengan metode pengeringan atau metode termografimet. Menurut Syarif dan Khalid pada tahun 1993, kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kadar air pada sampel bahan pangan dengan cara metode gravimetri menggunakan oven udara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cawan porcelain, oven udara, desikator, timbangan analitik, penjepit krus, loyang sebagai tatakan, gelas beker, spatula, label dan pensil 2B, dan yang terakhir yaitu tepung tapioka. Kadar air adalah persentase kandungan air yang melekat pada suatu benda atau bahan. Kadar ini dapat dinyatakan dengan dasar berat basah atau kering. Kadar air berdasarkan berat basah memiliki batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Ada beberapa cara untuk menentukan kadar air dalam suatu bahan. Yang pertama, metode pengeringan atau termografimetri. Prinsipnya adalah menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan cara pemanasan. Yang kedua, metode destilasi. Metode destilasi adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik komponen di dalam campuran. Yang ketiga, metode Carl Fisher. Metode Carl Fisher adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar air di dalam suatu sampel. Yang keempat, metode refraktometer. Metode refraktometer digunakan untuk mengukur kadar air dalam bahan dengan kadar gula tinggi. Nah, berikutnya adalah hasil praktikum. Di sini ada tabel teman-teman. Isinya ada sampel, pengulangan, bobot cawan, bobot sampel, bobot cawan, ada air. Nah, kami di sini sampelnya menggunakan mie telur, susu bubuk, mie terigu, dan tapioka. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih perbedaan bobot cawan pada kolom ketiga dan bobot cawan pada kolom kelima? Bedanya apa sih? Nah, jadi bedanya adalah bobot cawan pada kolom ketiga itu adalah bobot cawan yang sudah dipanaskan melalui oven, kemudian ditimbang. Nah, untuk bobot cawan yang pada kolom kelima itu adalah bobot cawan dengan bobot sampel yang sudah dilakukan pemanasan melalui oven, kemudian ditimbang. Nah, di sini ada air. Ada gram mana 100 gram dan ada juga rata-ratanya. Nah, karena tujuan kami untuk praktikum adalah mengetahui berapa sih kadar air yang ada pada sampel. Nah, ini harus dilakukan perhitungan nih teman-teman. Untuk tahu bagaimana sih perhitungannya, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah melakukan pendataan pada tabel hasil praktikum, kita harus melakukan perhitungan dulu nih teman-teman supaya tahu berapa sih kadar air yang ada pada sampel. Nah, slide berikutnya di sini ada rumusnya nih, ada berat sampel awal dikurangi berat sampel akhir, kemudian dibagi berat sampel awal dan lalu dikali 100%. Nah, rumus simpelnya adalah W dikurangi W1 dikurangi W2
kemudian dibagi W dikali 100%. Nah, kita langsung aja nih efek berikutnya. Nah, kita akan menghitung pada tapioka. Karena kami melakukan pengulangan 1 kali pada tapioka, jadi perhitungannya 1 kali aja ya teman-teman, nggak perlu 2 kali. Nah, jadi rumusnya masih sama, W dikurangi W1, dikurangi W2, dibagi W dikali 100%. Nah, W di situ kan berat sampel awal. Nah, jadi karena yang kami gunakan adalah tapioka, jadi W itu adalah berat tapioka. Kemudian W1 itu adalah berat cawan dan tapioka yang sudah dipanaskan melalui oven. Kemudian untuk W2-nya adalah berat cawan yang sudah dipanaskan melalui oven. Kemudian tinggal dihitung dan hasilnya adalah 0,84%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kadar air pada tapioka pada pengulangan pertama itu sebesar 0,84%. Nah, slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis kadar air. Nah, di sini pasti teman-teman pernah mengalami kesalahan dalam analisis kadar air. Nah, untuk menghindari hal tersebut, aku mau kasih tahu nih, faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi hasil analisis kadar air. Nah, yang pertama ada kondisi oven dan setelah pengeringan. Aku mau bahas dulu kondisi oven. Nah, kami pada saat analisis kadar air menggunakan temperatur suhu pada 105 derajat. Kira-kira kenapa sih harus 105 derajat? Jadi, standar suhu oven itu untuk analisis kadar air adalah 100 derajat. Nah, karena untuk memaksimalkan suhunya, kami menggunakan 105 derajat supaya maksimal nih teman-teman. Nah, kemudian ada gradien suhu oven. Nah, yang terakhir ada kecepatan airan dan kelembaban udara oven. Kalau misalkan ovennya lembab, itu akan menambah kadar air pada sampelnya. Nah, kemudian ada setelah pengeringan. Ternyata pada saat setelah pengeringan itu berpengaruh sekali ya pada kadar air yang ada pada sampel. Nah, yang pertama ada kelembaban udara ruang analisis. Nah, jadi kalau misalkan udaranya lembab, itu akan berpengaruh pada sampelnya. Seperti makanan yang sudah dipanaskan, itu akan kembali lembek, kembali tidak keras. Itu karena ada air yang menempel pada makanan karena kelembaban udara di ruangan tersebut. Kemudian ini nyamuk tidak disimpan di dalam desikator. Nah, kenapa sih harus disimpan di dalam desikator? Nah, jadi setelah pengeringan itu kan cawan dan sampel itu kan panas. Nah, pada saat melakukan penimbangan itu, cawan dan sampelnya itu harus dalam keadaan dingin. Nah, untuk menunggu sampelnya dingin, kita harus menyimpannya di desikator. Karena jika kita menyimpannya di ruangan terbuka, itu akan menambah kadar air ke dalam sampelnya. Nah, untuk menghindari kadar air masuk ke dalam sampel dan untuk menunggu sampelnya kembali dingin, itu kita harus menyimpannya di desikator. Nah, kemudian poin kedua itu adalah kelembaban udara ruang penimbangan. Nah, jadi harus diperhatikan teman-teman pada ruang penimbangannya diusahakan untuk tidak lembab. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan pengeringan sesuai prosedur. Nah, misalkan teman-teman setelah pengeringan langsung disimpan di ruangan terbuka, tidak disimpan di desikator. Nah, itu akan berpengaruh pada kadar air pada sampelnya. Atau misalkan teman-teman tidak menggunakan suhu 105 derajat, nah itu akan berpengaruh pada pengeringannya. Nah, nanti akan berpengaruh pada angka penimbangannya.
Kadar air adalah suatu metode uji laboratorium kimia untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan. Penentuan kadar air bahan pangan dilakukan dengan mengeringkan bahan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius yang dikenal dengan metode pengeringan atau metode termografimetri. Kadar air dapat dinyatakan dengan dasar berat basah atau kering. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar air dalam metode pengeringan adalah suhu oven dan kelembaban udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan praktikum analisis kadar air dengan saya sendiri, Syifa Yustika Aulia dengan NPM 044, saya Siva Amalia dengan NPM 003, Saya Siti Anugrah Sunara dengan NPM 016.
Sekian praktikum dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.